soal Permindo ini menurut saya memang kita sepakat bahwa Satpol PP harus menjalankan pekerjaannya. Tapi solusi yang agak permanen juga mesti kita carikan. Karena apa? Karena ini saya berada di pasar ini ya. Saya merasakan adalah memang tugas yang sangat berat bagi Pak Chandra kalau penugasannya itu dibebankan kepada Satpol PP untuk melakukan pelarangan terhadap mereka berjualan setiap hari gitu. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Padahal selama ini mereka sudah menjadikan Jalan Permindo itu sebagai epicentrum untuk berjualan. Dan oleh karena itu memang harus carikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu di beberapa negara itu, di beberapa daerah itu kan sudah diambil sebetulnya, bahwa ada memang kalau ada daerah yang jadi ikon itu diberikan setelah tentu mendapat izin yang dari yang berwenang, diberikanlah kesempatan untuk berjualan. Tetapi itu harus dibalikkan lagi, kalau jalan itu adalah kewenangan polisi, polisi harus diikut serta. Saya misalnya kalau di Jepang itu ada namanya Ginza, di Cina ada tempat juga, saya lupa namanya. Kalau di Barcelona itu namanya La Ramblas. Nah, malah di Jogja ada Malioboro, gitu kan, yang memang memberikan itu menjadi jalan yang menjadi ikon, kemudian diberikan kesempatan. Tetapi memang harus dengan pengaturan yang ketat, dan yang berwenang memberikan izin itu harus dilibatkan. Di samping juga kalau seperti Permindo itu kan banyak stakeholders di situ. Tidak hanya pedagang kaki lima, ada pedagang toko juga. Pedagang toko juga harus dilibatkan. Jadi dalam bayangan saya itu, dulu kan kita pernah bikin namanya Permindo Night Market. Yang itu kita selenggarakan 1 kali dalam seminggu. Nah, mengapa ide seperti Permindo Night Market itu memang berjualan di malam hari itu kita permanenkan, kalau bisa memang setiap hari. Tapi ini memang harus dibicarakan betul, termasuk juga dengan pedagang toko. Karena tidak semua pedagang toko juga bisa menerima kenyataan itu. Seperti pasar kuliner mungkin, Pak Miko ya? Ya, jadi itu memang misalnya jam 6 mulai, dan itu seperti menjadi car free day, yang tidak boleh kendaraan lagi masuk. Dan kalau itu dilakukan, itu akan bisa menjadi solusi. Ada pernyataan bahwa kalau malam saya yang kembali, persoalannya adalah persoalan kepastian. Kalau pasti mereka berjual malam, orang pasti akan datang. Orang pasti akan datang karena sudah menjadi ikon gitu kan. Nah, orang datang ke situ. Kalau malam mau cari-cari barang yang murah, kita ke Permindo gitu kan. Kan sudah pasti setiap jam 6 itu pasti buka. Yang kendaraan tidak boleh parkir di situ lagi. Dan itu tentu diizinkan oleh pihak kepolisian. Baik. Karena kepolisian yang punya artinya mereka tidak cocok juga berarti di fase 7 ditempatkan begitu, Pak Miko? Enggak, kalau fase 7 kan sudah selesai. Fase 7 itu kan yang bagian pasar itu. Yang Permindo itu kan dari Mulia Lama atau tren sekarang sampai ke apa namanya Neraca atau depan Rocky. Kan itu sekarang yang sedang jadi masalah itu. Artinya Pak Miko juga mendukung mereka tetap ada seperti itu, tapi dengan jam-jam tertentu. Ya boleh. Tapi apakah yakin bisa tertib? Karena selama ini sudah menjadi habit, Market itu kan tertib pada waktu itu. Memang sekali seminggu kan Permindo Night Market. Dan kalau itu kita permanenkan dan itu diizinkan oleh polisi menjadi semacam car free day, tapi car free day-nya malam gitu kan. Nah, itu kan akan bisa menjadi solusi. Nah, sekarang ini saya tidak yakin bisa akan berumur panjang dengan kondisi yang seperti ini. Ya, karena mereka sudah lama di situ. Gitu. Mereka akan balik lagi Pak Miko. Balik lagi akan. Mereka akan berjuang terus, meskipun kita dukung itu harus ditertibkan. Tetapi kalau kita mau agak bertenang-tenang kita, lalu kemudian kita pikirkan bagaimana ini jalan keluarnya, karena fakta sosialnya kan memang sudah sekian lama mereka berjualan, sudah ada juga yang turun temurun gitu. Dan itu ya mesti kita carikan jalan keluar yang dalam tanda petik permanen gitu. Bagaimana caranya gitu. Dan kota-kota lain di dunia membentuk itu. Permindo ini kan sudah terkenal nih. Dan kalau kita baca benar seperti yang Pak Kasat katakan, kita baca komen-komen dari media sosial itu, mereka dukung, hampir 99% itu mendukung apa yang dilakukan oleh
oleh Pak Kasat dan kawan-kawan, bahwa mereka memang menginginkan Permindo itu nyaman dulu seperti dulu lagi. Malah banyak yang menyalahkan PKL itu jalan umum, bukan milik kamu, bukan milik private gitu kan, bukan milik pribadi, itu milik bersama-sama gitu kan. Itu benar semua gitu. Nah, tapi kan juga ada fakta sosial yang sudah berlangsung sekian lama di situ. Mesti dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya seperti yang saya sampaikan itu. Kalau kemarin Permindo naik market itu terhenti karena Covid, bicarakan lagi, libatkan semua yang ada, PKL-nya, pedagang tokonya, pihak kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah Kota Padang, duduk bersama-sama. Kalau kemarin itu ya 1 kali dalam seminggu, gimana kalau misalnya setiap hari diadakan? Tapi mesti begitu. Tertib dan taat begitu Pak Miko ya? Tertib dan taat. Kalau enggak, berarti enggak mau ikut dalam itu harus dibina gitu. Nah, itu yang harus hal semacam ini sudah terbayangkan juga, atau ada rencana ke sana juga atau tidak Pak Chandra, atau ada solusi lain yang sudah akan disiapkan oleh pemerintah Padang sendiri? Iya, pastinya Bang Ota, untuk kedepannya pasti ada solusi yang akan dilahirkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Tapi maksudnya memang kita harus mencoba untuk sama-sama berlegowo ya, berlapang dada untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilanjutkan oleh pemerintah sendiri. Karena memang pastinya pemerintah itu kan juga menjamin kehidupan perekonomian dari masyarakatnya. Dan untuk itu pembicaraan-pembicaraan ini mungkin nanti akan menjadi suatu isu yang akan dibahas oleh pemerintah Kota Padang untuk menghidupkan kembali ekonomi ini. Mengingat kita juga pada saat ini akan memasuki bulan suci Ramadan dan juga Lebaran gitu. Jadi untuk itu sebenarnya faktor-faktor yang harus dipahami oleh rekan-rekan kita dari pedagang ini, bahwa kita sama-sama melaksanakan kegiatan ya. Mereka melaksanakan kegiatan berdagang dan kita melaksanakan peraturan gitu. Ketika memang kita bentrok atau segala macam apapun itu sebenarnya kan tetap merugikan kepada masyarakat Kota Padang sendiri. Kita tidak melibatkan dari masyarakat lainnya gitu. Dan ini akan menjadi nanti suatu isu atau pembahasan yang tidak enak di berita-berita di luar, bahwa Padang masih seperti itu saja, dan juga setiap kali ini ada bentrok atau apapun itu bentuknya. Dan kita nanti berharap memang ada lahir solusi-solusi dari kejadian ini. Ada win-win solusinya lah Pak ya. Lalu yang 60 ini bagaimana langkah konkret dan nasib mereka ke depannya kira-kira Pak Chandra? Iya, seperti yang saya bilang tadi Bang Okta, kalau seandainya itu ditanyakan ke Satpol, Satpol ini tugasnya, Satpol ini hanya mengeksekusi, menegakkan perda dan perkada. Tapi seperti apa yang sampaikan Pak Miko, Pak Chandra mendukung itu atau tidak? Kalau itu dilaksanakan seperti Permindo naik market, tapi diadakan setiap hari begitu, setiap malamnya. Kalau memang itu dilahirkan oleh kebijakan, kita sifatnya Satpol PP ini mengawal. Baik. Nah, apapun bentuknya, misalnya diadakan lagi Permindo Night Market every day, dan memang dan kita berkewajiban untuk mengawal itu. Tapi ketika itu belum muncul, kita wajib untuk melakukan penertiban dulu. Ya. Sepanjang berjalan Permindo Night Market dulu, bagaimana koordinasi dengan lintas sektor ini, Pak Miko? Pak Miko yang juga sebagai penggagas ya dari Permindo Night Market ini. Kemarin itu kan baik ya, semua terlibat. Satpol PP, dinas perdagangan gitu kan, kerja bareng-bareng gitu. Tapi kalau dulu COVID datang, lalu kemudian berhenti gitu. Meskipun ada area-area, ini area kemarin itu lebih banyak itu justru di pedagang tokonya. Baik. Ini pedagang toko ini kan memang kita wajib kasihan juga. Benar. Itu sewa tokonya itu rata-rata 100 tahunnya 100 juta, dan mereka tidak ada jual beli, atau jual beli sangat merosot gitu kan. Makanya sekarang itu kita lihatlah jalan-jalan ke Permindo itu, saya hitung itu ada sekitar 10 ruko tutup yang ditutup dan disewakan gitu ya, dikontrak. Enggak ada orang mengontrak. Kenapa? Karena memang dalam image orang sekarang itu Permindo itu sudah mati karena aksesnya tidak lancar. Baik. Orang malas masuk Permindo karena kalau orang ngecek mau ke Permindo, macet mah. Tidak mau orang masuk ke situ. Nah, padahal orang yang sudah berjualan itu dia sudah spend sekian banyak. Nah, itu yang harus memang kita jadikan jalan keluar gitu.
Nah, kemarin itu waktu Pemindo Night Market, terus terang saya sebagai salah satu penggagas, saya juga dihujat oleh beberapa kawan-kawan yang pedagang toko gitu kan. Tapi sebagian besarnya ada mendukung gitu. Nah, itu yang mesti kita dudukkan. Nah, pedagang toko kan juga, kalau bagi saya nih, kita juga harus bertenggang rasa juga kepada ada saudara kita yang belum sanggup lagi menyewa toko, kemudian mereka berjualan situ, tapi memang dengan aturan yang ketat gitu. Baik. Nah, kalau selama ini kalau kita tanya ke pedagang toko ini, kan pedagang toko bilang sulit dipercaya bahwa mereka ikut aturan itu. Tapi Pemindo Night Market sebetulnya ikut dengan aturan itu. Tidak boleh tidak berjualan kalau jam 6 teng gitu kan, baru mereka memasang tenda mereka gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan dan yang harus kita jalankan. Ini adalah dalam rangka untuk melihat ke depan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kalau enggak, kasihan kita kepada Pak Kasat dan kawan-kawan di Satpol PP itu kerjanya memadamkan api, lalu kemudian apinya dipadamkan, di sini muncul lagi, muncul lagi gitu kan. Bertaruh nyawa juga kadang petugas sana, Pak Miko ya. Iya, betul. Dan semua harus kita himbau masyarakat semua harus sabar gitu kan. Nah, sekarang sudah betul apa yang dikatakan oleh Pak Kasat, menjelang ada kebijakan baru, kebijakan ini harus diamankan dulu gitu. Dan itu memang orang hukum harus berpikiran seperti itu. Lagi ada kebijakan baru yang itu harus diamankan, ya diamankan. Tapi sekarang karena ada kebijakan seperti ini, tentu harus kita dukung untuk diamankan itu.